Dan pada bagian kegiatan 4 ini kita akan coba memodifikasi perulangan di mana nilai awal nilai akhir atau maksimum itu akan melalui input. Oke. Jadi jika kita perhatikan di sini ada masukan banyaknya data, kemudian in n atau variabel yang menerima input keyboard. Kemudian perulangan ini akan berulang dari 1 sampai dengan nilai maksimum yang kita masukkan. Oke, kita langsung saja masuk kepada coding dari kegiatan 4. Di sini kita buat file baru lagi. File new text edit. Oke, kemudian seperti biasa kita harus memasukkan 3 buah header. Include IO string, kemudian include com.io.h ini lebih. Oke, kemudian include std io.h, kemudian integer main, jangan lupa tutup kurung, kemudian return. Oke, kemudian kita lihat di modul, deklarasikan variabel n dan i sebagai integer. Oke, integer n, i. Kemudian clear screen, kemudian cout, memasukkan banyaknya data. Oke, kemudian kita pakai in n. Oke, selanjutnya for integer for is for n sama dengan 1. For i sama dengan 1, i lebih kecil atau sama dengan n, kemudian i plus. Oke, jangan lupa tutup kurung kurawal ketika kita selalu mengetik kurung kurawal pembuka. Oke, jadi di sini kita akan tambahkan lagi cout. Ini adalah perulangan ke. Oke, berarti kita akan cout. Ini adalah perulangan ke, kemudian i, kemudian pndl, kemudian kita akhiri dengan getch. Oke, kita coba jalankan program ini. Ctrl F9. Oke, kita diminta masukkan banyaknya data. Saya akan memasukkan 5. Kemudian saya tekan enter, maka akan melakukan mengulang perintah cout. Ini adalah perulangan ke 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita coba bedah baris per baris. Kenapa? Ketika kita memasukkan angka 5, maka dia akan mencetak kalimat ini adalah perulangan ke 1 sampai dengan 5. Jika kita coba lagi dengan nilai banyaknya data, coba saya masukkan angka 3, maka dia akan ini adalah perulangan ke 1, perulangan kedua, dan perulangan ketiga. Jadi di contoh kegiatan 4 ini, perintah cout ini akan berulang sebanyak dengan nilai yang kita masukkan pada input. Oke, itu kita coba bedah. Pada awalnya kita mendeklarasikan deklarasi variabel n dan i dengan tipe data integer. Oke, kemudian ini membersihkan layar. Oke, kemudian kita akan mencetak kalimat permintaan input user. Oke, kemudian ini in n artinya input dari user akan diterima dan masuk ke dalam variabel n. Oke.
Kemudian jadi jika user input n, contohnya jika di sini kita memasukkan banyaknya data adalah 3, maka nilai n adalah 3. Jika kita memasukkan banyaknya data adalah 10, maka nilai n adalah 10. Oke, kita coba dengan yang sedikit saja. Kita coba dengan n sama dengan 5. Oke, kita coba jalankan ulang lagi karena aplikasinya tertutup. Oke, masukkan banyaknya data 5. Oke, kita bedah. Memulai for i sama dengan 1. Oke, jadi kita bisa sebutkan bahwa sekarang i itu adalah 1. Nilai awal dari i adalah 1. I lebih kecil atau sama dengan n. Nilai n kita ketahui bahwa n adalah 5 sesuai dengan apa yang kita input. Oke, n ada 5. I sama dengan 1, nilai awal. Kondisi i lebih kecil atau sama dengan n. Jika i itu lebih kecil atau ternyata sama dengan 5, maka dia kerjakan perintah di bawah. Maka dia akan lakukan cout. Ini adalah perulangan ke i. I ini adalah 1. Oke, i adalah 1. Ini adalah perulangan ke 1, kemudian endline atau endl baris baru, maka dia akan, ini adalah perulangan ke 1. Ini dulu yang dicetak ke layar. Kemudian setelah cetak, nah aturan selanjutnya adalah i++. Pencacahnya plus+. Jika plus+ berarti nilai lama, oke, ditambahkan 1. Artinya i++ berarti i sama dengan i tambah 1. Oke, jadi sekarang i bernilai 2. I sama dengan 2, i lebih kecil daripada n atau 5. I sama dengan 2, i lebih kecil daripada n, 2 lebih kecil daripada 5, maka cout ini adalah perulangan ke i. I adalah 2. Maka dia akan mencetak ini adalah perulangan ke 2. Oke, kemudian setelah mencetak dia akan i++. I lama adalah 2, plus berarti tambah 1, maka i sekarang sama dengan 3. 3 lebih kecil daripada 5, masih betul, maka cetak ini adalah perulangan ke 3. Oke, ini adalah perulangan ketiga. Kemudian i++, maka i tambah 1, sekarang i adalah 4. 4 masih lebih kecil daripada 5, n, i lebih kecil daripada n, maka cetak ini adalah perulangan ke i. I adalah 4, maka cetak perulangan ke 4. Kemudian i++ lagi, berarti i yang lama atau 4 ditambah dengan 1, maka i sekarang adalah 5. 5 lebih kecil atau sama dengan n. N adalah 5, 5 lebih kecil atau sama dengan 5. Oke, karena ini adalah kondisi lebih kecil sama dengan, maka salah satu operator ini akan mengambil alih. Jika tidak lebih kecil, maka dia akan cek apakah sama dengan 5, maka kondisinya adalah true dan melakukan perintah cout. Ini adalah perulangan ke i. I di sini adalah 5, maka dia akan cetak ini adalah perulangan ke 5. Oke, kemudian endline i++. Sekarang i yang sebelumnya 5 ditambah dengan 1, maka i sekarang adalah 6. I lebih kecil atau sama dengan n. 6 lebih kecil atau sama dengan 5. Karena 6 ini adalah lebih besar daripada 5, maka dia akan langsung keluar dari for. Maka hasil yang kita dapat adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, jika kita tidak menggunakan i di sini, maka sudah pasti hasil yang tampil adalah saya gunakan masa hasil yang tampil adalah ini adalah perulangan ke, tidak menampilkan nilai i-nya.
atau jika saya menggunakan N, kemudian saya katakan saya jalankan, masukkan banyaknya data 5, maka ini adalah perulangan ke-5. Yang dicetak adalah nilai N atau nilai yang kita masukkan. Oke, maka di sini untuk menjelaskan bahwa ini adalah perulangan keberapa, maka kita harus gunakan I agar kita bisa tahu bahwa I ini selalu bertambah dengan I++ dan maksimum nilai adalah N yang kita masukkan melalui sein. Oke. Sekarang kita akan coba di Android. Jadi buat yang menggunakan Android bisa diperhatikan di sini kita menggunakan integer n, i. Oke. Kemudian saya akan menggunakan tab cout, banyaknya data, kemudian sein n. Kemudian sini karena kita menggunakan variabel i, oke, karena kita menggunakan variabel i di sini, oke, maka di sini kita akan ganti bukan lagi a tetapi i. I sama dengan 1 dan i lebih kecil. I lebih kecil sama dengan bukan lagi 10 tapi kita menggunakan n, dan ini bukan lagi bukan lagi a tetapi i++. Di sini juga cout ini adalah perulangan ke, kemudian i, kemudian line c. Sekarang kita coba untuk run. Sein. Oke, ini ada titik otomatis error ya. Kita run. Masukkan banyaknya data. Saya akan masukkan nilai 5. Kemudian enter. Oke. Ini adalah perulangan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Sama ya. Oke. Untuk Android kita bisa save ini, kita masuk ke menu, kemudian save. Nah di sini kita bisa simpan dengan nama modul 4 kegiatan 4. Kemudian oke. Jika kita mau contohnya kita sudah melakukan edit, kemudian ingin membuka file itu lagi, maka kita masuk ke menu, kemudian open. Kita akan mencarinya di foldernya, kemudian cari folder, masuk di internal, pastikan internal storage, kemudian cari cpp compiler. Nah ini ada filenya, kita tinggal buka, maka file yang sebelumnya kita ketikkan itu muncul lagi.